Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, tambah bersemangat, tambah ceria, mengikuti program-program dari sekolah. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa segera bertatap muka langsung, belajar secara langsung di sekolah. Anak-anakku semua, marilah kita awali belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pelajaran satu kita. Sudah ulangan harian. Gampang kan ulangannya ya? Ya, gampang sekali ya. Karena ulangannya open book, bisa lihat buku dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan kalian tetap bisa menyerap apa yang kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Kita akan melanjutkan ke pelajaran 2 ya. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam ya. Insya Allah di pelajaran ini kita akan sedikit membahas bagaimana perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi Rasulullah itu akhlaknya luar biasa ya. Bagaimana kebaikannya, bagaimana kelemah lembutannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana kasih sayangnya kepada sesama, kepada hewan dan tumbuhan, sangat luar biasa. Ini yang perlu kita pelajari bersama, kemudian kita jadikan sebagai suri teladan untuk kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku semua, di pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas pokok bahasan kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat ya. Di poin A, kalian bisa membuka buku kalian halaman 22 sampai dengan 25 ya. Insya Allah kita akan belajar poin itu ya. Jadi poin A ya. Anak-anakku semua, kalian bisa melihat ini ya, di video ini sudah Ustadz tulis di sana poin-poinnya. Apa yang dilakukan Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat? Yang pertama, beliau memperbaiki perekonomian masyarakat. Nah, jadi Rasulullah itu sebelum beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, beliau sudah berperan dalam memperbaiki perekonomian masyarakat. Ya, itu bisa kita lihat ketika beliau terlibat dalam Hilf al-Fudul. Hilf al-Fudul itu sebuah perjanjian atau sebuah, kalau sekarang mungkin kepanitiaan yang kemudian mensepakati sebuah piagam perjanjian gitu, mungkin seperti itu ya. Hilf al-Fudul ini terlaksana ketika beliau berusia 20 tahun ya, jauh sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul ya. Jadi kalau di buku itu ditulis Hilf al-Fudul adalah perjanjian damai dalam urusan perdagangan ya. Sebetulnya isinya tidak hanya perdagangan ya, tapi salah satunya isinya perdagangan ya. Tujuannya apa Hilf al-Fudul? Yaitu untuk membantu orang yang lemah dan teraniaya agar tidak dirugikan dalam perdagangan, serta membantu fakir miskin agar ya perekonomiannya itu
tidak berat ya, menjadi ringan. Itu hilf al-fudul. Kemudian Rasulullah ya, senantiasa mengobarkan semangat untuk bersedekah ya, dan rela berkorban. Ini bisa kita lihat dalam berbagai kesempatan. Misalnya bagaimana semangat para sahabat berlomba-lomba untuk menyedekahkan hartanya ketika terjadi peperangan ya. Misalnya Utsman bin Affan ya, begitu banyak yang beliau sumbangkan ketika ada seruan untuk berjihad, misalnya di perang Tabuk yang sangat fenomenal. Kemudian beliau menebus sumur orang Yahudi, kemudian menegahkan 1000 unta berserta muatannya dan sebagainya. Belum lagi yang lain ketika perang Khandaq, ketika perang Uhud ya, dan peperangan yang lain. Rasulullah senantiasa mengobarkan semangat untuk bersedekah dan berkorban, dan ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat ya. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu, tidak mementingkan diri sendiri, tapi senantiasa memikirkan orang lain. Kemudian setelah Rasulullah berhijrah dan membentuk pemerintahan di Madinah, beliau membuat Baitul Mal, yaitu sebuah lembaga yang mengurusi keuangan negara ya. Sebuah lembaga yang mengurusi keuangan negara. Jadi di sana harta rampasan perang, pajak, kemudian zakat dikumpulkan di sana untuk kemudian dibagikan kepada yang berhak. Kemudian Rasulullah melarang praktek riba. Ya, beliau menerapkan sistem ekonomi Islam dan melarang praktek riba. Ya, ini kepribadian Rasulullah dalam bidang perekonomian. Ya, kita bisa meneladaninya. Kemudian kepribadian Rasulullah terkait dengan kasih sayang kepada sesama. Ini sangat luar biasa. Kalau kita menerapkan ini, ya, sayang kepada sesama ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia. Bagaimana kasih sayang Rasul kepada sesama? Ya, yang pertama, beliau sangat sayang kepada anak-anak. Sebagai kepala negara, orang yang penting, ya, ternyata beliau tidak canggung, tidak ragu-ragu untuk bersendagurau dengan anak-anak, ya, memangku, menggendong mereka, bermain-main. Itu beliau lakukan. Ya. Jadi suatu ketika ya, di buku itu diceritakan ada adik Anas yang menangis. Ya. Ternyata beliau respect ya. Beliau peduli dengan adiknya Anas itu. Ya, kalau orang Jawa mengatakan dineng-neng adiknya ya, sehingga adik Anas tidak jadi menangis. Kemudian Rasulullah juga sayang kepada pelayannya ya. Jadi Rasulullah itu sayang sekali kepada pelayannya. Ini terekam ketika beliau menyuruh Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini pelayan beliau yang ketika itu masih anak-anak untuk belanja ke pasar. Ditunggu-tunggu tidak pulang-pulang, ternyata Anas bin Malik sedang bermain dengan anak-anak sebayanya di pasar ya. Apakah Rasulullah marah? Ternyata tidak. Beliau hanya menegur Anas, mengingatkan akan amanahnya untuk belanja di pasar ya. Kemudian Rasulullah setelah Anas ingat dan melaksanakan amanahnya, beliau hanya tersenyum dan tidak marah atas keteledorannya Anas bin Malik. Kemudian Rasulullah juga sangat mengasihi orang yang lemah. Jadi ada hadis yang menyatakan kalau kita menjadi imam sholat itu harus meringankan bacaan kita, karena boleh jadi di belakang makmum itu ada orang yang sudah tua, ada orang yang sakit, ada ibu-ibu yang sedang berkepentingan dengan anaknya, biasanya anaknya itu nangis, ya, kebelet pipis dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus meringankan bacaan sholat kita. Ini salah satu bentuk Rasulullah sayang kepada orang yang lemah.
Di samping masih banyak cerita-cerita yang lain. Ya, Rasulullah misalnya menyuapi wanita Yahudi yang sudah tua, ya, dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Ya. Kemudian Rasulullah juga orang yang pemurah, dermawan, dan pemaaf. Ya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah menyimpan uang banyak di rumahnya. Kalau ada harta, beliau langsung sedekahkan. Ada harta, beliau langsung sedekahkan. Dan lebih pemurah lagi ketika di bulan Ramadan. Ya, diibaratkan seperti air bah yang sedang mengalir, ya. Banjir bah yang sedang mengalir. Itu sifat pemurah dan kedermawanan Rasulullah. Rasulullah juga sangat pemaaf, ya. Jadi ada beberapa kisah misalnya tentang orang Badui yang menarik leher beliau, ya, menarik selendang yang beliau pakai, ya. Di buku itu diceritakan hingga leher beliau itu memerah, ya. Para sahabat sebenarnya melihat itu marah, ya. Marah dan akan membalas ke orang Badui, ya. Tapi Rasulullah tidak marah, kemudian menanyakan apa kemauannya orang Badui itu. Ternyata dia ingin mendapatkan sedekah dari Rasulullah. Ada pula orang Badui yang kencing di masjid misalnya, ya. Jadi ketika itu masjidnya kan masih tanah pasir, ya, tidak ada keramiknya. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada orang Yahudi yang datang, orang Badui yang kencing di sana, ya. Melihat itu Umar dan para sahabat marah sekali, ya. Tetapi Rasulullah justru tidak marah, membiarkan orang Badui itu kencing sampai selesai, baru setelah itu kencingnya disiram, ya. Seperti itu. Dan ini yang harus kita teladani bersama. Anak-anakku semua, kalau kita mampu mencontoh dan meneladani Rasulullah, insya Allah cukup baik kita bisa menjadi orang baik yang layak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan mencontoh yang lain, jangan mencontoh artis-artis misalnya, tokoh-tokoh hero dan lain sebagainya, tapi contohlah Rasulullah SAW. Ya. Anak-anakku semua, insya Allah itu, ya, pelajaran kita pada hari ini. Tugas kalian merangkum, ya. Baca bukunya lagi, ya. Dengarkan apa yang disampaikan Ustadz dengan baik, kemudian baca bukunya halaman 22 sampai 25, kemudian buat buat rangkuman, ya. Mungkin lebih banyak dari apa yang saya tulis ini. Baik, itu saja. Marilah kita akhiri pelajaran kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.